Iya, oke. Dok, kita sekarang lanjut ke testimoni dulu ya dok ya. Ini ada testimoni Oke. dari mana nih? Oh Pak, sebentar. Kok nggak bisa ya? Pak Stef, saya ini Pak. Sebentar. Pak Stefanus, kok nggak bisa unmute ya? Coba Pak Stefanus di unmute deh. Sebentar, saya diklaim sebentar. Oh udah. Oke Pak Stefanus, saya sudah unmute Pak, silakan. Ya, selamat malam Pak Leonardo. Selamat malam Malam, Dr. Randy. malam Pak Stefanus. Ini dadakan ya. Pak Stefanus mau berikan kesaksian testimoni nih. Nah ini, iya. Ya, Pak jadi Stefanus ini dari Surabaya ya Pak. Oke Pak, silakan Pak. Testimoni Pak, silakan. jadi Cerita, memang kebetulan saya ini suka belajar. Awalnya kebetulan ibu saya ini kan lambungnya ini tidak pernah enak Pak. Oke. Tiada hari tanpa obat, tiap hari minum obat lambung. Dokter pun sampai ke dokter spesialis penyakit dalam, sampai ke profesor, sampai diberi penenang semua Pak Leonardo. Jadi Ya. kurang lebih bulan Mei itu ya, 2023 itu. Waduh, terus setiap hari Pak, seminggu bisa pagi ke dokter A, malam ke dokter B. Saya bingung. Lah, kebetulan saya ini aktif di terapi ozon. Iya. Yang melalui intravena maupun yang ozon yang apa, EBO itu yang putar darah itu. Iya. Lah, cuma terapi ozon itu kan memang bagus tapi mahal. Jutaan satu kali kita putar darah itu. Lah akhirnya saya ketemu Bu Meven itu di Surabaya itu. Iya. Saya beli hidrogen fountain ini saya kasihkan Iya. ke mama. Kebetulan Iya. mama saya usia 76 tahun. Setelah minum air hidrogen ini, kok 3 hari ini rutin Pak, minum nebul. Kok sambatnya hilang, kurang gitu loh. Iya. Sambat itu apa Pak? Ya sambat itu mengeluh. Oh mengeluh, oke. Ya sejak minum air hidrogen ini sama sekali Pak, luar biasa. Iya. Dan pengetahuan saya ya baru aja setelah ketemu Bu Meven ini mengenai Iya. air hidrogen, yang saya tahu itu mengenai air ya alkalin, TDS, Iya. total solid, ORP, hanya itu aja Pak. Terus mengenai Iya. terapi ozon, kalau terapi ozon orang tua kan memang bagus, itu anti radang ya, segala untuk antivirus dan bakteri. Cuma kalau ozon kan harus melalui ini Pak, suntik Pak, Iya. infus Pak, intravena Iya. kan. Lah itu kan kasihan itu. Kalau orang yang Iya. tua kalau diinfus kan mudah memar. Iya Nah, betul. dengan adanya pakai hidrogen fountain ini memang waduh luar biasa Pak. Oke. Dan tidak ada keluhan sampai sekarang. Udah Terkadang pakai? Ya. jadi gini Pak, kita ini terkadang kan persepsi kita ini begitu perut gak enak obat. Iya betul. Iya kan? Saya puluhan macam Pak obat mah itu hafal semua itu, dari Pariet, Santak, Sanmak, Rantin, Omeprazol, semua udah saya kasihkan ibu saya, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya, oke. Nggak ada. Tapi sejak beliau minum ini hidrogen fountain ini, puji Tuhan Pak, sembuh total. Oke, puji Dan Tuhan, alhamdulillah. Ya. ya, dan bahkan terkadang kalau beliau merasa nggak enak gitu, saya bilang minumnya hidrogennya langsung 3 teguk. Jadi langsung banyak Pak. Iya. Iya. Oke. Nah, 3 teguk itu itu 3 pengalaman. botol maksudnya? Ya, bukan 3 teguk. Biasa kalau orang tua Oh, kan 3 hanya teguk. sedikit Dikit-dikit, gitu. betul. Betul. Nah, terus kedua, ini memang luar biasa, Pak. Hidrogen Iya. fountain ini akhirnya kan kita kan bisa nebul, Pak, pakai hidrogen fountain itu. Iya, inhalasi Pak. Ya. Inhalasinya akhirnya saya semakin tertantang. Akhirnya Iya. saya beli mesinnya yang gede, Pak, untuk inhalasi itu dari Cina itu. Iya. Yang 600 mili itu per menit itu. Jadi ada 2 ini. Saya gunakan itu tambah lebih luar biasa. Nah, yang kedua mengenai papa saya. Iya. Papa saya itu kan ada batuk.
Dia Oke. biasa kalau batuk itu minumnya kodein, Medixon, Kravit, ya itu. Tapi Iya. sejak ada air, ada hidrogen fountain ini, Iya. saya bilang udah percaya, persepsi mengenai obat hilangkan. Karena Tuhan ini baik. Dia sudah ada air ini memang luar biasa. Akhirnya dia rutin Pak, minum air itu Pak. Iya. Terus nebulnya, saya gunakan inhalasi yang mesin yang gede itu Pak, yang saya beli itu Pak. Mm. Pak, tanpa Oke. obat Pak, dia sembuh Pak. Oke. Iya. Biasanya itu kortikosteroid kalau batuk, tenggorokan nggak enak itu. Nah, Iya. termasuk saya pun juga minum ini, minum apa? Hidrogen fountain ini tiap hari, Pak. Saya minum. Betul. Oke. Iya. Jadi sebenarnya ya yang sayangnya di dunia kedokteran, saya sangat terima kasih dengan Dokter Andi ini. Iya. Dengan ketulusan, keterbukaan mau memberikan informasi ya mengenai manfaat hidrogen ini yang molekul terkecil ini. Karena di masyarakat juga banyak orang-orang yang persepsinya itu kalau batuk ya minum obat, kalau lambung ya harus minum obat. Jadi persepsinya ini Pak, karena saya percaya sejak kita lahir ini kita ini udah ini apa di ini apa memori kita ini udah larinya ke obat semua. Iya, betul. Pengentalan darah kita harus minum, Iya. pabrik apa kita harus ini. Jadi seperti itu Pak. Lah saya pun bersyukur dengan hidrogen ini. Saya pernah ke dokter terapi ozon ini, itu dia punya alat mikroskop, Pak. Iya. Jadi sebelum saya minum air dan sesudah. Nah, sebelum darah saya ini dicek di dalam mikroskop ini, perlengketannya, Pak. Saya minum air itu Mm-mm. banyak, Pak. Iya. Begitu dimasukkan ke mikroskop itu, Pak, kelihatan, Pak. Darah Iya. saya tidak lengket dan dia jalannya terus bagus. Mm-mm. Ya, mungkin itu kesaksian saya, Pak Leonardo. Terima kasih Pak Stefanus, testimoninya luar biasa ya. Nah, Ya, ini sebagai informasi ya buat teman-teman semua ya. Pak Stefanus ini udah beli hydrogen fountain tuh udah puluhan unit ya. Dan Pak Stefanus itu punya hati itu untuk apa ya? Untuk teman-teman sekitar, sahabat, keluarga, saudara itu semuanya tuh harus sehat gitu loh. Makanya Pak Stefanus itu beli sampai puluhan unit hydrogen fountain ya. Nah, memang tadi Pak Stefanus kan bilang ada mesin inhalasi hidrogen yang ukurannya besar. Namun memang harganya tentu pasti jauh lebih mahal gitu. Nah, yang versi mininya yaitu hydrogen fountain bisa untuk minum sekaligus bisa untuk inhalasi. Nah, sekarang juga ada yang bisa untuk pakai kacamata ya. Nah, teman-teman, saya masuk ke saya dulu ya. Terima kasih Pak Stefanus sudah memberikan testimoni. Pak, nanti ada tim dari EWG Pak. Nanti mau minta ya, maksudnya tambahan testimoni ya, misalkan foto dari orang tuanya Pak Stefanus. Jadi biar biar apa ya, biar lebih meyakinkan buat banyak orang Pak yang belum mengenal hidrogen fountain Pak, gitu. Izin ya Pak ya. Oke, makasih Pak Stefanus, makasih untuk informasinya. Oke teman-teman, ini saya mau sharing ya teman-teman ya. Oke, nah jadi tadi Dokter Andi sudah menjelaskan mengenai berbagai dokter profesor dari berbagai negara ya yang mengatakan manfaat hidrogen itu begitu luar biasa. Bentar. Begitu luar biasa untuk kesehatan manusia. Jadi dan disebutkan juga berdasarkan penelitian dan dari Molecular Hydrogen Institute bahwa manfaat hidrogen itu bisa bantu cegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Ingat ya, teman-teman ya, bukan saya ngomong. Ini semuanya berdasarkan penelitian data dari berbagai dokter dan profesor. Nah, di Indonesia sudah selama 7 tahun ini hadir produk atau mesin atau alat yang bisa mengubah air minum biasa ya yang hanya untuk hilangin haus doang itu bisa menjadi air hidrogen yang punya banyak manfaat ya, ibaratnya sejuta manfaat ya. Jadi hydrogen fountain ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi yang paling canggih sampai sekarang ya. PM itu panjangnya proton exchange membrane dan juga bisa inhalasi. Artinya satu-satunya itu artinya produk yang made in Korea, garansinya 18 bulan dan sertifikasinya ini yang penting juga
internasional. Salah satunya adalah FDA, Badan POM dari Amerika, Food and Drug Administration. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi bisa untuk diminum yang warna ungu, misalkan ya. Nah, ini ada gambarnya yang warna biru, ini bisa untuk inhalasi, atau bisa dibilang namanya nebul, atau bisa juga yang cara ketiga. Anda misalkan Anda mau traveling keluar kota atau keluar negeri, Anda bisa ganti botolnya hidrogen pakai botol merek apa aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti diproses langsung botol kemasan merek apapun, itu menghasilkan airnya, jadi ada air hidrogen, gitu ya. Nah, saya mengulang lagi ya, yang pasti adalah hidrogen itu didukung ribuan jurnal kedokteran ya. Ingat, jurnal kedokteran. Sekali lagi, kalau sudah banyak dokter-dokter yang mengatakan hidrogen itu luar biasa manfaatnya, luar biasa khasiatnya untuk kesehatan kita semua, maka kalau ada tetangga, teman ya, atau mungkin netizen gitu, atau mungkin bocil-bocil yang bilang bla 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 bla, nah Anda harusnya percaya sama dokter atau sama profesor daripada sama mereka gitu ya. Dan sekali lagi diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang dan Korea sudah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Dan untuk produk sekali lagi Hydrogen Fontaine memperoleh sertifikat internasional, ada FDA, KTR, NSF, Skygreen, BPA dan segala macam ya. Dan platnya, jadi di dalam mesin ini nggak ada filter yang harus diganti, tapi ada platnya di dalamnya yang berasal dari platinum dan titanium. Dan ini sertifikat juga dari Johnson Matthey sama Shinso Corporation. Oke, dan ini berbagai sertifikat ya, ini saya singkat aja. Dan sebenarnya kalau kita bicara brand atau merek Hydrogen Fontaine, di Indonesia itu sudah menjadi market leader, karena kita sudah 7 tahun. Sampai sekarang belum ada kompetitor yang ada dan dengan made in-nya yang sama. Misalkan, oh ada kompetitor dari Korea, oh ada kompetitor dari Jepang, itu sampai sekarang tuh nggak ada. Ya, dan Hydrogen Fontaine itu sampai masuk ke portal kesehatan, yaitu di Halodoc, ada juga di Klik Dokter, ada juga di SehatQ. Gitu ya. Jadi kalau portal-portal yang umum itu mau udah banyak sekali. Ya. Jadi saya tambahkan dari Dr. Andi bahwa hidrogen itu mengandung antioksidan sebagai untuk menangkal radikal bebas yang setiap hari, sadar nggak sadar, suka nggak suka, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, itu pasti kita terpapar yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu kalau bahasa gaulnya, setiap hari itu kita terpapar yang namanya racun sebenarnya. Nah, kalau racun kebanyakan masuk dan itu konsisten masuknya dalam jangka waktu tertentu, itu akan mengakibatkan kita, kalau secara fisik ya, jadi lemah, imunitas kita turun, jadi gampang kena penyakit, secara kulit, itu jadi cepat tua, keriput, kerut, kering, dan segala macam. Nah, itu bahayanya radikal bebas. Nah, untuk hal itu adalah Anda harus tangkal. Nah, tangkalnya dengan antioksidan dari hidrogennya dari Hydrogen Fontaine. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu tanya, antioksidannya seberapa kuat atau seberapa besar? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Mana nih? Oh, jadi kalau Anda minum 4 botol hidrogen ya, air hidrogen, itu setara dengan 1032 apel, dan 1512 pisang, dan 76 wortel, dan 90 brokoli, dan 7,4 labu. Anda bisa bayangkan nggak? 4 botol Hydrogen Fontaine, kurang lebih 2 liter, itu setara dengan ribuan buah-buahan. Ya. Jadi bayangkan Anda kalau konsumsi atau makan buah, ya 10 buah aja, itu aja udah kenyang-kenyang ya, udah nggak sanggup gitu. Nah, ini setara dengan ribuan buah-buahan. Artinya gini, bukan berarti saya mengatakan, wah Anda jangan konsumsi buah-buahan lagi, udah ganti aja hidrogen, nggak gitu. Ya, tetap Anda yang hobi atau suka, yang rutin konsumsi buah-buahan, silakan. Namun minumnya tetap Anda harus pakai air hidrogen dari Hydrogen Fontaine gitu ya. Jadi antioksidan yang Anda dapat dari buah, Anda juga dapat antioksidan dari air yang Anda konsumsi setiap hari. Makanya tadi Dokter Andi bilang, kita bukan mengubah, tapi mengganti. Ganti air minum biasa Anda dengan air hidrogen yang mengandung antioksidan yang sangat kuat. Makanya bisa dibilang namanya super antioksidan. Ya, nah yang kedua tadi cepat dan mudah menembus sel, karena mainnya di sel. Ya, nanti saya singkat aja. Nah, ini ada alat ukurnya. Nah, ini alat ukur yang dari Jepang. Jadi, mesin atau alat Hydrogen Fontaine itu bisa menghasilkan kadar hidrogen itu sampai atau hingga 1.500 ppb. Nah, ini kadar hidrogen yang tinggi nih. Ya, 1.500. Bahkan ini ada alat ukur lagi yang kedua, ini dari Korea.
waktu dites lagi, nah ini hasilnya juga sama, kurang lebih sekitar 1.500. Nah ini yang menarik. Jadi ketika Anda beli hydrogen fontaine, ini alat, dia bisa menghasilkan kadar hidrogen yang tinggi, ya sampai 1.500. Ini sel darah. Bahkan sampai kalau kayak di tes kayak begini nih, Bapak Ibu, ini menggunakan live blood analysis ya. Yang sebelah kiri videonya itu sebelum minum hydrogen fontaine, nah yang kanan ini sesudah minum hydrogen fontaine. Ini sebanyak kurang lebih 1 sampai 2 botol aja. Hasilnya sel darah itu jadi lebih bagus, jadi lebih sehat. Nah, seperti ini. Ya, apalagi ini baru minumnya 1-2 botol loh. Pertama, apalagi kalau Anda konsumsi setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur setiap hari. Ya, pasti jauh lebih sehat, bugar, awet muda, ya semoga panjang umur ya. Sebenarnya kalau umur kan tangan Tuhan ya. Nah, fungsi kedua, sekali lagi tadi fungsi pertama itu airnya. Jadi Anda beli hydrogen fontaine itu bisa mengubah air biasa menjadi air hidrogen yang mengandung antioksidan setara dengan ribuan buah-buahan. Itu yang pertama. Yang kedua, hydrogen fontaine ini juga bisa Anda lakukan untuk inhalasi atau nebula. Nah, seperti ini nih contohnya gambarnya. Nah, yang menarik teman-teman, ketika Anda lakukan inhalasi selama 10 menit, itu sebenarnya kadar hidrogen di dalam tubuh Anda ya, itu setara dengan Anda konsumsi air hidrogen sebanyak 5 liter. Jadi buat orang tua atau mungkin buat Anda yang kalau minum air itu dikit-dikit gitu, atau mungkin Anda kurang suka minum. Nah, ini solusinya adalah Anda inhalasinya banyakin. Ya, sama ada orang dengan penyakit tertentu misalkan udah cuci darah gitu ya. Mereka kan nggak bisa minum air dengan banyak ya, pasti dibatasi. Nah, ini mereka itu mereka solusinya adalah inhalasi yang banyak. Ya, karena memang sudah ada penelitian ya bisa memperbaiki fungsi ginjal salah satunya. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini ada cara berikutnya lagi. Ya, di luar negeri itu udah banyak orang-orang yang sudah paham mengenai manfaat hidrogen. Mereka itu menggunakan tambahan tertentu, ya, yaitu kacamata. Ya, untuk apa? Untuk bantu kesehatan mata. Ya, jadi ya di Indonesia juga sama ya, dari anak kecil sampai kakek nenek itu sekarang makin banyak orang yang mengalami gangguan mata. Akibat apa? Akibat gadget gitu ya. Jadi anak kecil banyak banget yang matanya tuh udah plus, matanya udah minus, bahkan ada yang udah silinder dan segala macam. Nah, ini bisa dibantu ya. Contoh seperti ini. Halo teman-teman, di video kali ini saya lagi menggunakan kacamata hidrogen. Ya, bukan kacamatanya menghasilkan hidrogen ya, tapi saya mendapatkan hidrogen itu dari hydrogen fontaine. Oke, dapat hydrogen fontaine untuk saya dari selang ini untuk saya mendapatkan gas hidrogen. Nah, fungsinya buat apa? Ya, fungsinya adalah untuk membantu kesehatan mata kita. Ya, jadi kalau ada keluhan-keluhan seputar atau sekitar mata itu bisa dibantu. Simpelnya gitu ya, teman-teman. Saya singkat aja ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sharing dari saya, itulah manfaat dari hydrogen fontaine. Kalau dari hidrogen ya, itu penelitiannya banyak. Gitu. Oke, nah saya lanjut lagi ya teman-teman. Tadi ada yang tanya. Kita lanjut ke Q&A ya. Nah, udah ini. Bentar. Oke dok, ini ada yang nanya dok. Satu lagi dok, untuk diagnosa, nah ini saya unmute, untuk diagnosa submakular apa tuh, hemorrhage, bagaimana peran-peran produk LWG untuk membantu penyembuhannya dok? Apakah mata perlu direndam pakai air fonten atau SPO atau bagaimana baiknya memaksimalkan produk LWG? Yang pasti sih kalau apa namanya ada kelainan yang sifatnya spesialistik gitu ya, kayak misalnya kelainan di mata gitu ya, itu kan bagusnya sih konsultasi dulu ke dokter spesialisnya, dokter matanya. Kemudian nanti dokter matanya kan ngasih diagnosa, oh ini penyakitnya ini, kemudian terapinya ini, obatnya ini, mungkin ada terapi lain, fisioterapi dan macam-macam, terus dijalanin. Tapi kalau misalnya mau dikombinasi dengan terapi hidrogen nggak ada masalah, soalnya itu tuh terapi hidrogen tuh apakah bentuknya topikal, dikena ke mata, disemprotin atau apa namanya direndam air hidrogennya, itu tuh terbukti aman. Dia tuh nggak ada masalah. Kalaupun nggak banyak manfaat terhadap penyakit khususnya, setidaknya dia nggak berbahaya gitu. Tapi setidaknya hampir semua penyakit tuh punya dapat banyak manfaat karena si hidrogennya tuh sifatnya sebagai antioksidan, anti radang, anti alergi. Jadi biasanya sih punya ada manfaatnya, cuman apakah sampai sembuh total atau enggak, nah itu tergantung penyakitnya masing-masing.
Ada beberapa misalnya penyakit stroke. Kalau pakai hidrogen tuh lebih bagus dibandingin orang stroke yang minumnya air biasa. Tapi kalau sampai sembuh total, balik lagi kayak ke normal sebelum kena stroke, ya kita nggak ngarepin sampai seperti itu gitu ya. Apalagi kalau dia cuma ngandelin air hidrogen doang, nggak datang ke dokter, nggak fisioterapi, nggak minum obat gitu. Tapi ada penyakit-penyakit misalnya orang yang baru pertama kali kena diabetes. Kemudian dia pengen lepas obat nih, nggak mau tergantung obat. Itu banyak juga dari pasien-pasien yang datang ke klinik itu yang setelah minum air hidrogen rutin gitu ya, dibantu olahraga, dia tuh bisa bantu puasa misalnya intermittent, kemudian olahraga, terus juga air hidrogen, itu tuh bisa lepas obat sama sekali gitu. Jadi yang tujuannya supaya jangan pakai obat kan jarang sekali orang diabetes tuh bisa apa namanya mengontrol gula darahnya tanpa obat. Tapi banyak dengan air hidrogen aja gitu ya, itu tuh bisa gulanya jadi bagus dan banyak sekali testimoninya gitu. Jadi tergantung penyakitnya juga, berat ringan penyakitnya. Kalau udah penyakit udah 10 tahun sakit diabetes, terus tiba-tiba stop semua obat, minum air hidrogen, pengennya langsung hilang gitu ya, semua penyakitnya bagus ya agak susah. Tapi kalau orang yang baru pertama kali ketahuan diabetes gitu, kemudian juga coba deh mulai minum air hidrogen, terus juga itu banyak juga testimoni-testimoni termasuk mungkin di LWG juga yang bisa lebih bagus gulanya, bahkan bisa lepas obat setelah teratur minum air hidrogen ataupun inhalasi hidrogen. Juga ada penyakit-penyakit yang punya manfaat khusus kayak misalnya orang punya asma atau alergi saluran nafas itu dapat banyak tambahan manfaat kalau dia nggak cuma sekedar minum air hidrogen tapi inhalasi hidrogen juga. Atau misalnya orang yang punya kelainan di kulit gitu ya, kelainan jerawat atau eksim atau apa penyakit-penyakit kulit tuh selain minum air hidrogen dia juga semprot-semprot hidrogen di kelainan kulitnya, ternyata banyak sekali manfaatnya gitu. Itu salah satu, jadi penggunaannya tuh luas gitu. Tapi kita jangan ngarepin semua penyakit tuh seolah-olah solusinya tuh hidrogen gitu. Karena ada penyakit-penyakit yang memang hidrogen tuh bermanfaat, tapi manfaatnya berapa persen. Ada yang manfaatnya besar, ada yang manfaatnya kecil, atau manfaatnya tuh pada orang tertentu lebih besar dibanding orang lain. Jadi kita tuh kan tujuan utamanya itu supaya orang jadi lebih sehat kan, bukan fokus ke pokoknya gimana caranya harus hidrogen, nggak juga. Pokoknya sih yang intinya tuh hidrogen itu tuh manfaat terbesarnya kan sekali lagi saya bilang manfaat terbesar dari hidrogen itu tuh buat pencegahan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu semua di sini mulai dari sekarang minum air hidrogen terus belasan tahun ke depan gitu, moga-moga insya Allah tuh 10, 15, 20 tahun ke depan tuh kualitas kesehatan tuh jauh lebih bagus dibandingkan orang-orang yang minumnya air biasa. Dan itu tuh penelitiannya kuat, jelas gitu. Dan orang-orang tuh bahkan peneliti-peneliti internasional tuh sampai sangat terinspirasi gitu. Ini saya tuh harus mendedikasikan hidup saya tuh untuk memberitahu lebih banyak orang bahwa si air hidrogen ini, gas hidrogen ini tuh sangat banyak manfaatnya buat kesehatan gitu. Jadi itu salah satu pola pikir yang harus dikembangkan dalam hubungannya dengan hidrogen gitu. Iya, oke. Oke, nah ini ada apanya lagi? Di oksigen apa ada antioksidannya juga? Enggak. Jadi oksigen itu tuh sangat penting. Itu tuh bisa dibilang oksigen. Kalau dibilang mana yang lebih penting oksigen sama hidrogen, ya lebih penting oksigen lah gitu. Kalau nggak bisa, orang tuh nggak bisa hidup 3 menit tanpa oksigen gitu. Tapi maksudnya ini kan kita oksigen tuh gratis. Orang tuh bisa nggak usah ngapa-ngapain tuh udah dapat oksigen tuh. Kenapa diributin sekarang? Jadi akhirnya kita terapi oksigen dibandingin hidrogen. Nggak ada yang namanya terapi oksigen itu cuman orang yang sesak nafas, yang punya asma, dia oksigennya masuknya oksigen terganggu karena ada sumbatan dibantu sama terapi oksigen. Jadi dikasih selang kayak hidrogen gitu, tapi yang masuk oksigen sehingga dia nafasnya lebih bagus. Tapi bukan sesuatu, si hidrogen itu bukan terapi untuk semua orang gitu. Karena orang normal kan bisa ngehirup oksigen dengan gratis gitu. Kenapa harus dimasukin lagi ke dalam air yang mengandung oksigen? Kan ada namanya air oksi. Minuman tuh yang mengandung air oksi. Jadi airnya tuh mengandung kandungan hidrogen yang kandungan oksigen yang lebih tinggi dibanding air biasa. Itu tuh udah diteliti di beberapa penelitian, nggak ada manfaatnya sama sekali gitu, nggak ada tambahan Iya, manfaat, malah ya ada tambahan biaya. Karena si oksigen itu tuh bukan untuk konsumsi kesehatan secara khusus gitu. Karena semua orang tuh pakai oksigen ya. Kalau orang nggak bisa ngehirup oksigen ya dia dalam 3 menit
kebanyakan orang tuh udah meninggal gitu kalau dia nggak dapat oksigen dalam waktu tertentu gitu ya, dalam waktu 5 menit 10 menit aja udah nggak ada orang. Tapi maksudnya intinya Iya. tuh kalau dalam hubungan dengan air oksigen, air oksi gitu, itu tuh nggak ada manfaatnya. Cari aja penelitian tentang air oksi itu paling ada 3 atau 4, hampir semuanya tuh bilang nggak ada signifikan. Bahaya sih enggak, tapi nggak berbahaya gitu. Kalau kita minum air oksi itu nggak bahaya, silahkan aja. Cuman jauh lebih mahal, sebenarnya nggak ada manfaat tambahan. Kalau yang dimaksud dengan air oksi ya. Tapi kalau Iya. terapi oksigen tuh maksudnya kalau di kedokteran terapi oksigen tuh orang yang sesek misalnya sakit jantung, dia datang ke UGD dikasih terapi oksigen, pasang selang biar oksigennya lebih tinggi supaya dia lebih gampang karena pada saat dia lagi serangan itu masuk asupan oksigennya itu terganggu gitu. Oke, dan balik ke pertanyaannya, artinya oksigen itu nggak ada antioksidannya ya, seperti Nggak ada. air hidrogen ya, gitu ya. Nah, Oke, malah oksigen itu mencetuskan pembentukan radikal bebas sebenarnya. betul, Dan itu betul, yang iya. harus dinetralisir sama antioksidan. Jadi kalau kita makan itu kan kita makan untuk energi. Si makanan masuk ke dalam tubuh, Mm, diproses masuk ke dalam sel. Nah, si sel itu nggak bisa memproses makanannya itu kalau nggak ada oksigen. Si Iya, oksigen itu iya, nanti masuk, si makanan dari nutrisi itu bisa jadi energi itu kalau ada oksigen. Nah, iya, tapi proses makanan itu dengan oksigen itu akan menghasilkan yang namanya radikal bebas. Makanya tubuh punya yang namanya antioksidan endogen yang iya, untuk menetralisir radikal bebas yang terbentuk dari proses yang menggunakan oksigen tadi. Tapi seiring dengan zaman sekarang tuh makin banyak radikal bebasnya, nggak cuma dari oksigen aja, kita tuh butuh antioksidan dalam jumlah yang lebih banyak. Dan kalau bisa antioksidan yang lebih bagus daripada antioksidan yang lain gitu. iya, iya. Oke, nah teman-teman, di antara Anda ada yang mau tanya nggak? Ini mumpung nih ada dokter Andi, dokter spesialis, dan memang meneliti hidrogen juga ya. Sekalian kalau ada mau nanya, silakan teman-teman ya. Nah, sambil tunggu ada yang mau nanya, nah ini saya mau kasih testimoni ya. Hari ini testimoni yang bikin, sebentar. Ini testimoni yang hari ini bikin FYP. FYP itu lagi viral di TikTok ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Sambil teman-teman Anda kalau mau nanya silakan ya. Nah, ini kebetulan ini adalah orang tua saya. Ya, teman-teman nonton dulu deh. Atau saya cerita dulu ya.